Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Bagi yang baru mampir, silakan subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nelian Saputri dari Universitas Dayanu Ihsanuddin Bau-Bau. Di sana saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Stambuk saya 18650.038. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan syarat dari pengumpulan tugas dari rekayasa perangkat lunak. Di video kali ini saya akan membahas metode spiral. Metode spiral pada awalnya diusulkan oleh Boehm adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sekuensial linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Perangkat lunak dikembangkan dalam deretan pertambahan. Selama awal iterasi, rilis incremental bisa berupa model prototipe kertas, kemudian sedikit demi sedikit dihasilkan versi sistem yang lebih lengkap. Untuk tahapan dalam mode spiral bisa dilihat, yang pertama itu komunikasi, yaitu tugas-tugas untuk membangun komunikasi antara pelanggan dan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua, perencanaan, yaitu tugas-tugas untuk mendefinisikan sumber daya, ketepatan waktu, dan proyek informasi lain yang berhubungan. Yang ketiga, analisis risiko, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan untuk menaksir risiko manajemen dan teknis. Yang keempat, perekayasaan, yaitu tugas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Yang kelima, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi, menguji, memasang, dan memberi pelayanan kepada pemakai. Dan terakhir, evaluasi pelanggan, yaitu tugas-tugas untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Kelebihan dari model spiral ini adalah pertama, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Selanjutnya, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Selanjutnya, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Dan terakhir, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Selanjutnya, kekurangan dari model spiral adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Yang kedua, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Yang ketiga, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Selanjutnya, untuk penerapannya bisa dilihat di jurnal yang dibuat oleh Gary Lord Anakota dan Satrio Adi di Universitas Ponorogo tahun 2006. Di sini judulnya Perancangan dan Implementasi E-commerce dengan Segmentasi Harga Menggunakan Metode Pengembangan Spiral. Untuk abstraknya,
Berbelanja online menggunakan sebuah tren yang terjadi saat ini. Aktivitas jual beli secara online ini dinamakan e-commerce. Pembuatan e-commerce untuk CV Citra Mandiri digunakan sebagai sarana untuk mewadahi proses perdagangan dalam perusahaan. Website e-commerce untuk CV Citra Mandiri ini memiliki sistem segmentasi harga. Semakin banyak pelanggan membeli barang, maka akan semakin besar pula potongan harga yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini ditujukan untuk memelihara loyalitas konsumen agar tetap membeli dari CV Citra Mandiri. E-commerce dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, sistem manajemen basis data MySQL, dan metode pengembangan spiral. Metode pengembangan spiral yang digunakan dalam pengembangan e-commerce ini sangat membantu pengembangan dalam mendengar feedback dari klien, baik berupa saran, kritik, ataupun masukan untuk e-commerce, sehingga aplikasi yang dihasilkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan klien. Aplikasi ini juga dapat membantu CV Citra Mandiri untuk mempermudah pengelolaan produk dalam hal inventarisasi barang, serta memfasilitasi transaksi pembelian produk dari jarak jauh tanpa harus bertatap muka. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.